Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema "Tidak akan terjadi tanpa izin Allah". Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan doa orang-orang yang memohon apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuhi, sesudah itu patuh dan yakin ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi apa-apa tuh Allah dulu. Allah dulu. Ada berita misalkan anak sakit di kampung, di tempat yang jauh, yang pertama dikontak adalah Allah dulu. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau maha tahu segala-galanya. Hamba dengar berita di kampung anak sakit. Ya Rabb, Engkau lah pemilik segala kejadian langit dan bumi. Doa dulu. Lebih baik lagi kalau memang memungkinkan sholat. Ini yang paling bagus. Rasulullah juga kalau ada kabar sesuatu sholat. Sholat, kenapa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Agak jarang nih. Tentu saja skala kejadiannya beda-beda ya. Ada yang mengharuskan kita langsung bergerak, nolong, tidak bisa ditunda. Tapi ada yang bergerak juga tidak bisa apa-apa. Sholat segerakan. Agak jarang tuh. Dengar sesuatu, sholat. Ingin sesuatu, sholat. Kecewa terhadap sesuatu, sholat. Jengkel, sholat. Agak jarang itu. Padahal sholat itu adalah kumpulan zikir, kumpulan doa yang luar biasa. Mendatangkan pertolongan Allah. Kenapa kita tidak sholat ketika dalam kesulitan? Karena belum yakin Allah yang bisa menolong. Kalau kita yakin Allah yang bisa nolong, pasti sholat yang kita kejar, pasti doa yang kita lakukan. Karena itu yang disuruh oleh Allah, benar? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah lebih tahu dari siapapun tentang masalah yang ada, dan hanya Allah yang bisa menolong kita. Yang lain-lain itu Allah yang menggerakkan. Setiap makhluk itu milik Allah. Kalau Allah mau mendatangkan sesuatu lewat makhluk, nanti dia datang. Makhluk bergabung semua mau nolong kita, tapi Allah tidak menghendaki, tidak bisa terjadi. Semua janji saya mau nolong, nggak ada apa-apanya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mencegah, pasti kejadian. Wa yudidka bil khairin fala radda li fadli. Nggak ada, kejadian aja. Siapa yang menentukan jodoh? Mertua atau Allah? Tapi calon mertua saya tidak setuju. Kalau Allah setuju, terjadi tidak? Terjadi. Pasti terjadi. Tapi calon mertua saya sebel sama saya. Lah, kan saudara emang nyebelin ya. Tobat. Kalau Allah menakdirkan, sulit tidak bagi Allah membulak-balik hati mertua? Oh, enggak sulit. Dari yang tadinya enak jadi ngebiayain, sangat mudah itu. Makanya kepada yang tadi bertanya sulit jodoh gitu ya, nggak ada yang sulit bagi Allah tuh. Nothing impossible. Tidak ada yang impossible bagi Allah. Aduh, hutang saya besar. Kalau ngandelin diri pasti besar. Kalau mengandalkan pemilik langit dan bumi, ada yang besar tidak? Allahu Akbar. Jadi masalah kita adalah tidak mengandalkan Allah. Padahal sudah jelas satu-satunya yang bisa nolong adalah Allah.
Buktinya apa? Kita tidak serius, sholat kita jelek. Nih, dengar hadirin, kan ini wajahnya termasuk yang ceramah ini, wajah-wajah banyak masalah. Benar? Kira-kira akan berkurang tidak makin tua masalah kita? Jawab. Tambah umur, tambah kurang, atau masalah tuh tambah beneran? Oh, tambah. Dulu waktu lucu-lucunya nggak seberat ini wajah saudara. Sekarang wajahnya makin tertekan begini. Iya, makanya pengajian ke sini juga. Udah bingung. Ini anak yang hilang itu bukan? Udah ketemu sekarang? Anak Harry kan yang hilang terus-terusan. Alhamdulillah, ini anak pertolongan Allah, masih sekecil itu. Rumahnya di sana, hilang. Ketemunya di SSG di sini. Jalan sendiri. Allah yang menjaga. Tapi nggak usah diulangi, Harry. Ya, amanah itu. Lanjut. Waktu anaknya hilang, waduh, cari di lapang tidak ada. Ini siapa? Allah. Kalau nyari anak nggak ingat ke Allah, stres. Kalau nyari anak hilang sambil ingat ke Allah, ya stres juga sih. Tetapi Allah pasti ngasih perbedaan. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, ampun saya lalai ngurus anak ini, ampun saya tadi tidak serius menjaga. Dengan izin Allah, bukan ini anak nggak adaan, izin Allah. Allah tahu di mana anak ini berada. Harusnya sambil nyari itu sambil terus-terusan minta ke Allah. Karena kalau Allah ngejaga pasti terjaga. Kalau Allah melindungi pasti terlindungi. Walaupun anak kecil seperti itu. Jadi mutlak ya, terjadi sesuatu dengan izin. Semua mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki kita celaka. Celaka tidak? Jawab, tidak bisa. Tubuh ini milik Allah. Ini tidak bisa luka nih tanpa izin Allah. Ini tidak bisa mati nih tanpa izin pemiliknya. Kalau Allah tidak mengizinkan, enggak. Kalau Allah izinkan, ya mati. Jadi kita harus selalu berlindung kepada Allah dari musibah apapun. Kalaupun sudah terjadi, kita ridho, terima ya. Kemudian kita tobat. Kenapa kok tobat? Kan sudah yang sering dibahas Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena tanganmu sendiri. Ridho, terima musibah yang ada. Ya Allah, saya terima episode ini. Saya mohon ampun. Musibah ini menimpa diundang oleh dosa dan maksiat saya. Makanya sholat, minta ampun. Ampun ya Allah. Engkau tahu semua kebusukan saya. Engkau saksikan setiap maksiat yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Maksiat yang saya sadari, yang tidak saya sadari. Engkau tahu maksiat yang berulang-ulang hamba lakukan. Padahal sudah sering minta ampunanmu. Astagfirullah. Itu jauh lebih berefek daripada ujuk-ujuk rapat. Ujuk-ujuk ketemu orang. Ujuk-ujuk kita posting. Cari anak. Yang harus pertama dilakukan, kalau memang waktunya mencukupi, tidak darurat, tobat, sholat. Agak jarang kan kalau ada masalah sholat tobat ya kan? Jarang. Padahal itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Karena musibah diundang oleh dosa. Dosa obatnya adalah tobat. Ada kalanya kita tidak sempat tobat, tapi pasti sempatlah sambil jalan istighfar. Istighfarnya tuh yang benar-benar merasa bersalah, jangan astagfirullahaladzim. Anak-anak di mana yang astagfirullahaladzim? Nah ini nggak kelihatan tobat ini. Astagfirullahaladzim, ibu tuh gimana ngurus anak teh astagfirullahaladzim? Nah bukan begitu istighfarnya. Harus ngaku dan menyesali. Astagfirullah. Saya ya Allah, astagfirullah, saya yang salah. Ini karena maksiat saya, astagfirullah ya Allah. Jadi sambil ada kepahitan, sambil sakit, sambil merasakan berbagai persoalan, kalau ingin
ditolong Allah, yakin terjadi dengan izin Allah, yakin Allah yang bisa menolong, ridho dengan episode yang ada tobat. Kalau ini dilakukan, ya semua jalan keluar itu milik Allah. Jadi seperti Nabi Yunus, 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam laut, gelapnya lautan, udah malam, masuk ke laut pasti lebih gelap lah. Sudah begitu disambar ikan besar. Di dalam perut ikan, apa yang dibacakan doa Nabi Yunus? Menyalahkan yang ngecemplungin? Tidak. Menyalahkan ikan yang memakan dia? Tidak. Menyalahkan umat yang tidak nurut? Tidak. La ilaha illa anta. Ini tauhid dulu ternyata. Tiada ilah selain engkau ya Rabb. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Tauhid. Ini di dalam perut nih. Subhanaka, maha suci engkau. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang tidak baik, yang salah, yang kurang, yang tidak sempurna. Jadi walaupun takdirnya dimakan ikan, tetap yakin husnudon, ini perbuatan terbaik dari Allah baginya. Ridho dengan takdir ini. Memuji Allah tetap. Kan beliau yakin ditelan ikan juga dengan izin Allah. Tidak ada menghina, menganggap salah kepada, tidak ada sama sekali. Dalam situasi berat sekalipun, subhanaka, maha suci engkau. Tidak ada takdir Allah yang jelek, yang salah, yang kurang, yang zolim, tidak ada. Semuanya sempurna kebaikannya. Ini dalam perut ikan nih. Kita makan perut ikan, ini dalam perut ikan. Kita makan ikan dan perutnya ya. Ini kuntu minaz zolimin. Saya manusia yang zolim. Ini serius nih hadirin. Bagaimana ada di dalam kegelapan. Saya kira kita nggak pernah dalam situasi sesulit ini ya kan. Yang punya utang pernah masuk ke dalam lautan di malam hari? Enggak kan? Pernah dikerem di dalam perut ikan? Enggak. Di dalam perut ikan tegak tauhidnya. Saya hamba Allah Tuhan saya. Husnuzon kepada Allah dengan apapun yang ditakdirkannya, tobat. Tuh begitu hadirin, lolos. Jadi kalau ada masalah itu, SOP ini dilakukan dulu. Jangan sampai sibuk cari pertolongan makhluk, lupa siapa yang menentukan membuka pertolongan itu. Kita jarang ingat ke Allah, benar? Cari kerjaan, sibuk relasi sana sini supaya dapat kerjaan, telepon sana telepon sini. Allah yang menentukan segalanya, enggak disebut telepon, enggak ada tahajud, enggak ada air mata tobat. Hutang, sibuk sana sini mau pinjam lagi buat gali lubang, tutup lubang hutang. Allah penguasa segala-galanya. Tinggal bagi Allah, kalau Allah mau kun fayakun. Saudara hutang ke seseorang, kalau Allah mau tinggal dibalikan aja. Orang yang hatinya ngutangin itu menjadi, udah gak usah pikirkan, lunas. Seketika itu lunas. Iya kan? Asli nih hadirin. Sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.